Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siswa-siswi kota yang Bapak cintai, khususnya hari ini kita dapat hadir lagi di pertemuan yang ketujuh lewat video pembelajaran hari ini. Perlu saya Bapak sampaikan di hari ini, mungkin ini adalah kali terakhir kita akan mempelajari materi terakhir kita di semester ini, yaitu keterkaitan tentang yaitu resume atau CV ya. Apa itu resume, apa itu CV, nanti kita simak sama-sama. Yang jelasnya kalian hari ini cukup berbahagia karena kita sudah memasuki pembahasan terakhir tentang resume atau CV ya. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, baik kelas IPA, kelas 12 IPA, 12 agama dan 12 IPS, tetap semangat ya, walaupun kita masih di pandemi COVID-19 hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Jadi walaupun saya lihat memang khususnya beberapa kelas ini kayaknya masih belum antusias untuk bisa memahami pelajaran bahasa Inggris, karena Bapak yakin bahwa pelajaran bahasa Inggris ini sulit. Tapi kalau kamu mau, insya Allah pelajaran bahasa Inggris ini sebenarnya gampang. Siswa-siswi yang Bapak hormati, for this meeting 7, we are talking about resume or CV. What is CV or resume? We can take a look for this one. What is a resume or CV? Apa itu resume, apa itu CV? Jadi sebenarnya antara resume dengan CV itu agak memang mirip sih sebenarnya dari segi pengertian. Jadi ketika kita ingin melamar pekerjaan, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu persiapan untuk kita melamar. Pertama kita mungkin menulis surat lamaran dulu. Setelah dalam surat lamaran itu akan kita enclose, akan kita lampirkan berbagai macam. Salah satunya nanti akan kita lampirkan adalah surat ijazah kita, misalkan ijazah terakhir kita, terus ada mungkin sertifikat yang pernah kita dapatkan ketika kita melakukan semacam pelatihan. Jadi di enclose atau dilampirkan. Yang tak kalah pentingnya dalam sebuah surat lamaran, biasanya si perusahaan itu minta kita memberikan resume kita, atau boleh dikatakan biodata kita, atau boleh dikatakan riwayat hidup. Jadi resume itu apa nanti kita lihat. Resume or CV, when you apply for a job, you should submit your curriculum vitae. Jadi yang dimaksud dengan curriculum vitae di sini adalah anak-anak, sudah jelas ini kan ya. Ya ini kita lihat ini ya, curriculum vitae. Curriculum vitae ini sama disingkat menjadi CV ya. Atau jadi CV ya anak-anak ya. Yang berikutnya ini nih, kita lihat ini contohnya nih kan. Curriculum vitae itu sama dengan CV atau riwayat hidup ya, hidup. Jadi ingat, kalau ada nanti resume atau CV itu artinya riwayat hidup. Jadi mengapa itu perlu riwayat hidup? Itu perlu dikarenakan kita pada dasarnya adalah memang di resume itu kita diminta untuk mengetahui secara rinci apa itu resume. Karena di resume itulah akan kita ketahui riwayat hidup seseorang, mulai dari dia sekolah, mulai dari dia SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, S1-nya di mana, S2-nya di mana, atau S3-nya di mana. Jadi akan kita lihat di resume atau di CV. Mengapa ini penting? When you apply for a job, you should submit your curriculum vitae or CV along with your application letter. Curriculum vitae includes your personal information and description of your education
employment or training, other skill or accomplishment. Your CV is one of the most important document in your job seeking because it provides the vital expression to the company who may employ you. Ini sangat jelas anak-anak kita pahami ya. Kalau kita lihat di sini sangat-sangat jelas sekali. Mengapa dikatakan sangat jelas? Karena di sini semuanya yang kita yang kita pahami tentang resume itu adalah berkenaan dengan riwayat hidup atau jati diri seseorang. Kita coba lagi untuk pahami secara ini ya. Oke, kembali ke resume. Jadi resume itu atau CV itu adalah riwayat hidup. Seperti apa bentuknya? Kita lihat lagi di sini. Resume or CV. Jadi what is the difference? Curriculum vitae and resume. Kalau curriculum vitae itu, ini namanya resume, ini nama curriculum vitae. Memang agak-agak mirip sih sebenarnya. Kalau di curriculum vitae itu memang menjelaskan secara rinci ya. Kita lihat di sini ya. Full name-nya siapa? Fajar Gatot Kaca, ya kan? Place of birth-nya kapan? Denpasar. Date of birth-nya kapan? February 14, 1996, ya. Material statusnya, apa itu material status? Itu status perkawinannya masih single. Alamatnya di mana? Alamatnya itu di Jalan Mawar Melati nomor 88 Surabaya. Email address-nya ada fajar.gatot@yahoo.co.id. Phone number ada 031 113 dan seterusnya. Nah, ini namanya kita dapat katakan sebagai personal apa tadi? Personal data ini. Personal kurikulum itu terdiri dari personal data. Jadi personal datanya ini lengkap nih, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, alamat dan seterusnya. Yang tak kalah pentingnya adalah education. Nah, karena nanti di sebuah perusahaan itu biasanya dia akan melihat, they can look the education, our education. For example, 2015 until 2018, dari 2015 sampai 2018 ternyata si Fajar Gatot Kaca ini adalah pernah bersekolah atau pernah menuntut ilmu di Akademi Bahasa Asing Paralingua Surabaya. Tahun 2012 sampai 2015, Fajar Gatot Kaca ini pernah berada di SMK Harapan Bunda Surabaya. 2009 sampai 2000. Jadi biasanya ya anak-anaknya, Bapak ulang sekali lagi, I can repeat again. If we are talking about the education, kita biasanya membuat resume itu atau membuat curriculum vitae itu dimulai dari tahun terakhir, tahun terkini. Kita buat misalkan 2019, 2015 sampai 2018, ternyata dia tamatan dari ABA, Akademi Bahasa Asing Paralingua Surabaya. Jadi habis itu setelah tamat kita turunkan lagi 2012 sampai 2015 SMK kan? SMK Harapan Bunda Surabaya. Turunkan lagi 2009 sampai 2012 itu di SMP Harapan. Turunkan lagi 2003. Jadi membuat curriculum vitae atau resume itu jangan yang lama, yang terakhirnya di depan. Jadi dibalik. Yang ini kan 2003 kan, jangan letakkan di sini, jangan. Nah, jadi ambil yang terkini dulu, namanya recent information atau recent description. Oke, ya saya kira paham. Terus yang berikutnya employment. Pernah bekerja nih, employment itu berarti pekerjaannya pernah di tahun 2019 dia pernah bekerja di Export Junior PT Semarak Tekstil Gresik. Di tahun 2018 sampai 2019 pernah bekerja di staf kantor cabang Dirgantara Ticketing Service Malang. Jadi employment pekerjaan yang pernah dia ini ya, dua macam nih. Ini anak Bapak kolom. Terus dia juga pernah ikut pelatihan, training. Ini kita masukkan. Semakin banyak di CV ini, semakin banyak curriculum vitae atau riwayat hidup atau riwayat pekerjaan atau riwayat seseorang,
itu sebenarnya akan memberikan konsiderasi atau pertimbangan, consideration for the company. Jadi kalau company will take you as a employer, kamu harus dilihat dari segi kurikulum vitae-nya. Banyak tak pengalaman dia? Banyakkah pengalaman yang didapatkan? Nah, ini akan kita dapat di resume, ya. Terus yang berikutnya ada organization. Jadi pernah juga mengikuti berbagai organisasi. Misalkan tahun 2017 sampai 2018 dia pernah menjadi ketua student council, atau istilahnya apa ya kalau kalau di SMA atau MA itu namanya chairperson student council, itu kayak OSIS ya, tapi kalau di perguruan tinggi itu bukan apa namanya ya, kayak ketua apa gitu ya. Nah, dia pernah jadi student council ataupun menjadi ketua di ABA Parilunga Surabaya. Di tahun 2016 sampai 2017 dia pernah menjadi bendahara, pernah juga menjadi bagian dari student council di ABA. Tahun 2014-2015 pernah menjadi ini ketua OSIS SMK Harapan Bunda. Jadi orang ini, si Fajar Gatot Kaca ini suka berorganisasi. Terus boleh nggak masukkan hobi? Boleh. Ini hobinya dia olahraga, membaca, dan berpergian atau traveling, sport reading and traveling. Apa referensi lain? Nah, referensi lain itu maksudnya Nyonya Julita Samsi, direktur, inilah yang pernah merekomendasikan dia atau mereferensi lain. Nah, ini kurikulum vitae. Ini juga kurikulum vitae dalam bentuk lain, ya, perbedaannya. Pertama, kita harus tahu kontaksnya. Kontak si Dewanti Hamidah ini harus tahu kita. Lengkapi dengan foto. Nah, ini bagusnya ada foto ya. Jadi dilengkapi dengan foto. Jadi Tuan Hamidah dilengkapi dengan foto. Ini kontaksnya, kontak yang bisa dihubungi. Ini profilnya. Nah, profilnya kita habiskan dulu. Ya, aduh. Nah, ini profilnya. Jadi profilnya seperti ini ya. Ini profilnya. Oke. Jadi profilnya ini. Jadi diligent, pintar, hardworking, smart, fast learners, pembaca, able to work in a team, bisa bekerja dalam tim, able to work under pressure. Ini yang menarik nih. Bisa bekerja di bawah tekanan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita biasanya perusahaan itu targetnya harus selesai dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu 2 hari, kita bisa bekerja work under pressure. Ini bekerja di bawah tekanan. Friendly kan? Nah, ini friendly, jadi bersahabat dia nih. Friendly. Jadi dia bersahabat, friendly. Terus hobinya apa? Reading, traveling, sport, yoga, internet. Skillnya apa yang dipelajari? Kalau berorganisasi dia excellent, luar biasa. Kalau presentasi dia very good. Kalau analisis dia very good. Kalau dia perencanaan dia very good. Pendidikannya apa? Ternyata pernah berpendidikan sebagai pernah di toko atau di farmasi ya, atau di apotik ya. Pernah juga di Poltekkes, Politeknik Kesehatan, pernah juga di SMK dan seterusnya. Area manager, sehat kuat farmasi di Solo tahun sekian. Pokoknya disebutkan semua di sininya. Ya, disebutkan. Inilah yang dimaksud dengan resume atau CV. Jadi nanti ketika Anda ingin melamar sebuah pekerjaan atau mengirimkan surat, ini salah satu prasyarat yang harus dilengkapi dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah persyaratan dalam melamar pekerjaan. Jadi hari ini saya kira cukup demikian, dan insya Allah ini mungkin pertemuan terakhir. Jadi Bapak mohon maaf kalau selama ini Bapak agak kurang kooperatif, kurang bisa mengayomi kalian karena pandemik ini kita tidak bisa face to face meeting, tidak bisa tatap muka. Tapi Bapak berharap walaupun kita tak pernah tatap muka secara jelas, Bapak masih punya harapan besar dengan kalian. Kalian tetap masih menyukai bahasa Inggris.
Dan nanti insya Allah di akhir bulan ini kita akan mengadakan PAS, penilaian akhir semester, dan itu wajib hukumnya untuk diikuti. Kalau tidak ikut PAS, nanti gimana Bapak mau mendapatkan nilai. Jadi demikian yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.